Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Kabupaten Jombang akan menyajikan video pembelajaran dengan judul Implementasi Pendidikan Inklusif di PAUD. Video ini kami susun sebagai bentuk pemahaman kami terhadap mata kuliah pendidikan inklusif, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini. Melalui video ini, kami akan membahas tentang konsep PAUD inklusif, melakukan wawancara terhadap guru, menjelaskan cara mengidentifikasi awal anak berkebutuhan khusus, serta memberikan edukasi mengenai cara penyusunan program pembelajaran individual atau PPI yang sederhana dan aplikatif bagi guru PAUD. Pendidikan anak usia dini inklusif merupakan layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar yang sama dalam satu lingkungan pembelajaran yang sama. PAUD inklusif menekankan pada prinsip penerimaan terhadap perbedaan, sehingga setiap anak dihargai sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing. Dalam PAUD inklusif, guru tidak dituntut untuk menyeragamkan kemampuan anak, tetapi justru menyesuaikan pembelajaran agar setiap anak dapat berkembang secara optimal. Pelaksanaan PAUD inklusif didasarkan pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran yang bersifat fleksibel, serta menggunakan pendekatan bermain sambil belajar. Guru PAUD memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung semua kebutuhan anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, guru PAUD perlu memiliki pemahaman mengenai karakteristik ABK, strategi pembelajaran yang tepat, serta kemampuan menyusun program pembelajaran individual. Berikut adalah wawancara dengan guru di sekolah inklusi. Pertanyaannya, seperti apa di lembaga panjenengan mengenai pendidikan inklusi? Di sini kita ada kelas reguler dan di inklusi ini juga ada 1-2 anak yang memang membutuhkan penanganan secara khusus secara inklusi. Namun untuk kedepannya kita juga mau menyamakan, artinya itu meratakan anak ini, memberi kesempatan buat mereka yang anak istimewa ini untuk belajar. Intinya di lembaga panjenengan itu seperti ini. Antara anak-anak ABK dan anak-anak yang normal untuk masalah pendidikan disejajarkan ya? Iya, maunya ya. Iya. Kan itu kan sama-sama ciptanya Allah ya. Mereka nggak boleh menjustis itu. Mereka pun juga nggak mau dilahirkan seperti itu. Iya. Terus untuk pertanyaan kedua, Bunda, penanganan anak-anak inklusi di lembaga panjenengan sudah sejauh mana? Mungkin di sini sudah disiapkan ahli terapi atau semacam simulasi untuk anak-anak yang susah dalam berbahasa. Itu mungkin simulasinya tiap harinya itu seperti apa? Di sini itu kita pagi ya, menyambut anak-anak. Habis itu jam 7 itu kita doa bareng. Ya, doa bareng. Terus setelah 8 kita ajak anak-anak untuk senam. Nah setelah itu masuk kelas masing-masing. Jam 8 setengah 9 lah, masuk kelas masing-masing. Habis itu ada terapisnya. Terapis mengambil satu-satu. Oh berarti sudah siap terapis? Sudah siap terapis. Jadi hari ini kita di kelas kecil, terus nanti besok ganti lagi di kelas yang anak-anak usia sedang. Kalau yang ada inklusinya, kita ajarin sendiri, itu di ruangan situ ada. Nah, gunanya itu biar mereka itu bisa mandiri nanti kalau sudah jadikan satu, terus di lingkungan pun di masyarakat dia bisa diterima. Seperti itu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru PAUD perlu memahami karakteristik dan kebutuhan khusus ABK. Oleh karena itu, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi awal ABK di PAUD. Identifikasi awal anak berkebutuhan khusus atau ABK di satuan PAUD dilakukan melalui pengamatan terhadap tumbuh kembang anak, meliputi pada aspek bahasa,
kemampuan motorik, sosial emosional, serta konsentrasi dan berhati. Sebagai contoh, anak yang mengalami keterlambatan bicara pada umumnya menunjukkan perbendaharaan kata yang terbatas atau pengucapan yang belum jelas dan sulit dipahami. Proses identifikasi ini bertujuan sebagai upaya deteksi dini untuk mengenali kebutuhan khusus anak sejak awal dan bukan merupakan diagnosis medis. Hasil identifikasi awal ini menjadi dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Salah satu bentuk perencanaan pembelajaran tersebut adalah melalui penyusunan program pembelajaran individual atau yang biasa kita sebut dengan PPI. Pada video ini, kami akan menjelaskan program pembelajaran individu atau PPI yang disusun oleh salah satu peserta didik dari KB Melati. PPI ini dibuat untuk seseorang anak yang saat ini berusia 3 tahun 10 bulan dan bergabung dalam kelompok bermain di KB Melati. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan guru, Ananda mengalami speech delay, sehingga membutuhkan pendampingan yang khusus, terutama dalam perkembangan bahasa. Saat ini, Ananda juga sedang mengalami terapi bicara untuk membantu perkembangan komunikasinya. Walaupun mengalami keterlambatan bicara, Abimana memiliki beberapa kemampuan yang sudah cukup baik seperti 1. Mampu mengalami perintah sederhana. 2. Bisa mengikuti kegiatan dengan pendampingan. 3. Mulai menunjukkan kontak mata. 4. Merespon saat dipanggil. 5. Serta mampu menyelesaikan tugas dari ibu guru. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang dialami Abimana, antara lain yaitu 1. Belum muncul komunikasi verbal secara jelas. 2. Kesulitan menyampaikan keinginan. 3. Dan masih kesulitan memahami perintah yang terlalu panjang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka PPI ini difokuskan pada aspek perkembangan bahasa. Tujuan utamanya adalah agar Abimana dapat 1. Memahami perintah sederhana tanpa pengulangan. 2. Meniru dan mengucapkan kata-kata sederhana. 3. Serta mengenal konsep warna dasar melalui kegiatan bermain. Strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran antara lain: 1. Menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. 2. Memberikan contoh secara langsung. 3. Menunggu respon anak sekitar 5-10 menit. 4. Menggunakan benda nyata agar anak lebih mudah memahami. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi 1. Mengenalkan warna-warna dasar. 2. Meminta anak mengambil benda sesuai dengan perintah guru. 3. Menyamakan warna. 4. Serta mengajak anak mengulang kata sederhana, misalnya kata bola, atau menyebutkan suku kata seperti ma, pa, biru, dan merah. Program pembelajaran individu ini dirancang untuk dilaksanakan secara 3 bulan, dengan harapan dapat membantu perkembangan bahasa Abimana secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan PPI yang telah disusun, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memberikan kartu gambar kepada anak dan menyebutkan nama benda secara perlahan. Selanjutnya, setelah mengenal kosakata melalui kartu bergambar, anak diajak untuk menyimak alur cerita menggunakan gambar berseri. Guru memberikan pendampingan secara bertahap dan memberikan penguatan positif ketika berhasil menyelesaikan kegiatan tersebut. Media pembelajaran seperti kartu bergambar dan buku bercerita bergambar digunakan untuk membantu anak memahami pembelajaran secara konkret. Media ini disesuaikan dengan kemampuan anak agar anak merasa nyaman, tertarik, dan termotivasi selama kegiatan berlangsung. Kita akan mempraktekkan terapi sederhana untuk anak-anak yang mengalami gangguan di bahasa. Boleh kita dari ujung jari, kita tarik, buka dulu Siva, kita tarik ke arah jantung. Dari sebelah sini sama. Kita berulang-ulang kali. Sampai anak-anak bilang, sudah gini bunda. Iya. Ini
terapi yang bisa kita lakukan bisa dilakukan oleh bundanya di sekolah dan bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Biasanya kita terapinya itu sebelum tidur dan bangun tidur, dan alat yang kita pakai sangat sederhana. Saya di sini memakai penghapus. Ini bisa diganti dengan spons atau spons cuci piring boleh. Nah, di saat kita terapi itu awalnya dari ujung jari. Boleh dilakukan di sekolah tiap pagi dan di rumah tiap sebelum tidur dan bangun tidur minimal 2-3 bulan, nanti akan terlihat hasilnya. Selamat mencoba terapi sederhana dari kami. Semoga berhasil. Terima kasih. Kesimpulan dari video ini, Pendidikan inklusi yang sangat penting di setiap lembaga, mulai dari identifikasi anak-anak berkebutuhan khusus, wawancara, serta membuat PPI sederhana dan terapi sederhana yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Pendidikan inklusi kan menyamakan pendidikannya itu seperti apa, tapi seperti apa kita memberikan pelayanan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Terutama kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak di dalam dunia pendidikan. Sekian dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekian video ini kami ucapkan terima kasih.